bilangan rukun sholat ini memang terjadi perbedaan di kalangan ulama kita mazhab Syafi'i. Cuman bedanya itu dalam penamaan, khilaf lafzi, ittifaqil makna. Yang umum kita kenal 13. Tapi ada yang menyebutkan bahwa rukun sholat itu bukan 13 tapi 14. Malah ada yang menghitung 17, ada yang menghitung 18, ada yang menghitung 19. Bagi yang menghitung 13, pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri. Ini insya Allah akan kita bahas pada sholat fardu bagi yang mampu. Keempat, baca Fatihah. Kelima, rukuk. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir dan tawabi'nya, salawat dan salam. 10, membaca tasyahud akhir. 11, sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir. 12, salam yang pertama. 13, takbir. Inilah yang umum dalam mazhab Syafi'i. Ada yang menghitung 14 tambah 1 berarti, iya. Mana yang satu itu? Tomaknina. Apa itu tomaknina? Berhenti sejenak antara gerakan dengan gerakan berikutnya. Di mana tomakninahnya? Pertama di rukuk, kedua di i'tidal, ketiga di sujud, keempat di duduk antara dua sujud. Nah, di 4 tempat ini ada yang menghitung tomakninah itu termasuk rukun sholat. Berarti tambah 1, 14. Ada yang menghitung 17. 17 itu dari mana? 4 itu dipisah-pisah. Tomakninah pada rukuk, 1 rukun. Tomakninah pada i'tidal, 1 rukun. Tomakninah di dalam sujud, 1 rukun. Tomakninah dalam duduk antara dua sujud, 1 rukun. Beda-beda tempatnya, maka beda hitungannya. Berarti tambah 4, 13 tambah 4, 17. Tadi kenapa kok dihitung 1? Karena jenisnya sama, cuman beda tempat. Karena jenisnya sama-sama tomakninah, cuman masalah beda tempat saja, maka gabungkan saja hitungannya jadi 1, maka 14. Tidak bisa, walaupun sama, tempatnya kan beda. Karena beda tempatnya, maka beda hitungannya, jadi 4. Kalau begitu 13 tambah 4, 17. Ada menghitung tambah lagi 18, mana dia? Niatul khuruj, niat keluar sholat waktu salam itu. Ada hitung 19, mana dia? Khusyuk. Wah, khusyuk Ustaz. Jadi dia nggak khusyuk, nggak sah sembahyangnya. Rumah Ustaz Zul malam waktu itu. Tapi ada menghitung, iya betul, tapi tidak harus dari awal sholat sampai salam. Maka bolong-bolong di tengah tak apalah, yang penting ada khusyuknya. Pinomat paling tidak, kata orang Tembung ini dah pinomat. Pinomat paling tidak waktu takbiratul ihram lah. Kenapa? Karena kalau tak khusyuk tak masuk niat. Nah itu pun jadilah. Walaupun kata Imam Ghazali, andai khusyuk itu hanya di dalam takbir saja, sama seperti orang dalam keadaan sakaratul maut. Dibilang mati belum, dibilang hidup, udah nak dekat-dekat mati. Kira-kira begitulah nilai sholat itu kalau andai khusyuknya sebatas dalam takbiratul ihram. Tapi jadilah masih hidup. Nah, di mana letak khilafiyahnya itu? Bagi yang mengatakan 13, rupanya boleh, tidak tomakninah. Enggak, wajib juga tomakninah. Cuman mereka menghitungnya hayatun tabi'atun lirrukni,
satu keadaan yang mengikut bagi rukun, bukan rukun yang berdiri sendiri. Wajib tumakninah itu dalam rukuk. Kalau tak ada tumakninah dalam rukuk, maka tidak sah rukuknya. Kalau tidak sah rukuknya, berarti kurang satu rukunnya. Kalau kurang satu rukunnya, tidak sah sembahyangnya. Ada bahasa lain menyebutkan tumakninah itu syarat bagi sahnya rukun dimaksud. Kalau di rukuk, tumakninah pada rukuk itu syarat sahnya rukuk. Kalau di i'tidal, tumakninah itu syarat bagi sahnya i'tidal. Kalau di sujud sama. Berarti kalau dia syarat, tidak harus berdiri sendiri dihitung sebagai rukun. Maka muncul istilah tadi, hayatun tabi'atun lirruk. Satu keadaan yang mengikut bagi rukun, syarat bagi sahnya rukun itu. Jadi kalau begitunya masalahnya, bagi yang mengatakan dia rukun, wajib dilakukan. Kalau tidak, tidak sah. Bagi yang mengatakan dia syarat bagi sahnya rukun itu, ya wajib juga dibikin. Kalau tidak, berarti nggak sah. Jadi sholat tarawih, karena sholat tarawih ini karena imamnya pun cepat kali, amri ahli. Ayatnya qul huwallah, satu nafas lari cepet gigi 4. Makmumnya nenek-nenek, bukan gigi 4, habis giginya sudah. Baca cepat, lompat-lompat hurufnya. Dibaca pelan, ketinggalan. Nah. Jadi saking kan sudah takut ketinggalan, begitu siap waladhdallin, imamnya pakai sami Allahu liman hamidah, jumpa di jalan. Makmum nak tunduk rukuk, imam nak bangkit, jadi jumpa di jalan selisih. Saking takut pun ketinggalan pula tidak. Terakhir begitu sampai di rukuk, langsung Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kenapa cepat kali naik? Tinggalan aku dari imam. Jadi tidak dibaca tasbih itu. Alah, kata Pak Ustaz kan sunat ini. Betul, tasbihnya sunat, tapi tumakninahnya wajib. Bagi yang mengatakan rukun, wajib. Bagi yang mengatakan syarat sahnya daripada rukun itu, daripada rukuk itu, ya wajib juga. Jadi intinya semua ulama sependapat mengatakan bahwa tumakninah itu harus ada di 4